malam-malam, detik-detik akhir gitu, di bener-bener detik-detik kenangan. Pasti nanti di momen utama nih bakal waduh. Hai sobat, kembali lagi bersama saya, dan kali ini kembali akan melanjutkan kisah pengalaman. Bukan kisah pengalaman, kalau ini kayak berbagi pengetahuan terkait setelah perdana, karena saya kan juga masih perdana nih, belum utama. Setelah perdana kita akan melanjutkan ke tahap menjadi taruna utama, taruna semester akhir. Tapi sebelum itu mohon bantuannya untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya, dan nyalakan belnya. Nah, bel dari kalian adalah kesenangan bagi saya. Taruna utama ini benar-benar sudah disibukkan dengan yang namanya laporan, tugas laporan, bukan lagi tugas, lebih ke praktek laporan. Dan untuk praktek akhir ini biasanya dilakukan selama 6 bulan. Dan yang paling dahulu praktek akhir itu biasanya jurusan MPPI, karena dia harus benar-benar melaut, mencari data di kapal. Ya, ada beberapa yang praktek akhirnya di darat, itu tergantung dosen bimbingnya masing-masing, dan kebanyakan pasti di laut, di kapal gitu. Dan untuk jurusan TAK, TPS, PP, TPH juga akan melaksanakan praktek akhir di luar. Dan untuk praktek akhir ini bukan lagi disediakan seperti integrasi yang sudah disiapkan tempatnya oleh kampus, melainkan mencari sendiri. Jadi itulah mengapa kita pasti akan lari, dan bukan ke siapa lagi selain ke senior. Bener gak sih? Kita mencari channel, mencari tempat untuk praktek, dan menanyakan hal-hal terkait praktek akhir bagaimana, masa ke orang tua? Bukan kan, kecuali orang tuanya alumni, itu pun pasti udah lupa. Dan yang pasti kita akan pergi ke senior. Itu mengapa perlunya pengenalan, seperti yang saya jelaskan di tingkat 1, bukan tingkat 1, waktu basis ada poin pengenalan di saat basis itulah. Jadi jangan terlalu sombong-sombong. Siapa sih lo? Yang penting gua kuliah aja, nggak harus kenal lo. Salah. Itu terasanya nanti pas akan praktek akhir, pas akan kerja, apalagi udah utama, saat utama kita menyadari bahwa kita kurang kenalan dengan senior, kurang akrab dengan senior, akan menyesal sendiri. Menyesal saya nggak berbaur dengan senior dulu, menyesal saya kurang akrab dengan senior, menyesal saya terlalu menyombong begitu. Nggak akan untung menyombong, dan malah akan merugikan bagi diri kalian sendiri. Dan kenapa saya buatkan ini, kenapa saya bilang ini, agar tidak terjadi penyesalan baik saat kalian sebelum masuk maupun ada taruna yang nonton. Sebaiknya jangan pernah nyombongkan diri, apalagi yang namanya senior. Baik, sekarang saya bilang begitu karena udah senior aja gitu, bukan karena saya sudah merasakan sebagai saya perdana butuhnya ke seorang senior yang lebih tahu dari kita, mau dia lebih muda mungkin atau kita lebih tua, yang lebih dulu mengalami praktek, yang lebih dulu belajar, siapa? Pasti dia kan. Nah, jadi oleh sebab itu kembali saya tekankan pengenalan jangan dilupakan, karena di utama inilah benar-benar akan terasa jika kalian kurang channel, kurang pengenalan, kurang wawasan, kurang relasi, kurang kreatif. Semuanya akan terasa di tingkat-tingkat akhir ini. Setelah selesai praktek akhir di luar, maka akan kembali ke kampus, untuk menyusun laporannya, menyusun kalau bahasa di luarnya skripsinya. Dan di situ ya lumayan momen-momen sulit begitu, momen-momen dimana datanya harus real dari lapangan, momen-momen dimana kita tegang apakah dicoret lagi atau enggak. Ya seperti mahasiswa pada umumnya, masih sama terkait dosen bimbing, masih sama dicoret-coret, kalau memang salah dibetulkan, diluruskan, dan itu tidak membutuhkan waktu lama, bukan dalam waktu sekejap. Nah, makanya jika saat praktek akhir kan dikasih waktu tuh 6 bulan. Jika saat misalnya data kalian sudah didapatkan dan ada waktu sebelum masuk kampus, sebaiknya sudah dikerjakan saat setelah mendapatkan data tersebut di waktu yang 6 bulan tersebut. Jadi di kampus tuh ya walaupun masih salah, seenggaknya udah dimulai dari sebelumnya, bukan baru ke kampus baru dimulai ngedatanya gitu, meracik data, merangkai kata-katanya di kampus. Sebaiknya sebelum masuk kampus udah bener-bener adalah kotornya gitu, biar di kampus tinggal membersihkan. Apalagi lebih bagusnya saat
ke kampus udah bener bersih ya, walaupun pasti nanti ke dosen bimbing ada sedikit revisian begitu. Dan setelah semuanya ACC kan nanti ada di akhir, yakni sidang KIPA ya, sidang skripsi lah. Nah di situ bener-bener masa tegang karena penentuan lulus enggaknya gitu kan, kayak bener-bener ditanya kalian ambil skripsi apa, dibuka sama dosen penguji. Nah di situ kalian mau terserah dosen penguji. Kalau kalian tidak menguasai data yang kalian buat ya siap-siap untuk ditanya-tanya, dan akhirnya tegang sendiri. Karena kalau benar-benar kalian udah menguasai skripsi kalian, mau ditanya apapun bisa, walaupun ya pasti nantinya ada beberapa pengetahuan yang tidak kalian ketahui sedangkan dosen ketahui ya. Setidaknya dosen menjadi nilai lebih lah ketika kita tidak terlalu banyak kebingungan saat menjawab pertanyaan dari dosen penguji begitu. Jadi pentingnya untuk menguasai materi kalian. Dan setelah dinyatakan lulus, di situ benar-benar masa terharu begitu, karena apalagi yang deket-deket sama mentornya kan, sudah saya bilang waktu di sesi media bahwa ada mentor. Nah di situ kan kayak benar-benar akan kehilangan kakak gitu, kakak terakhir, atau malah dari utamanya benar-benar akan jauh dari adiknya gitu kan. Kayak cuman keluarga 4 tahun, tapi walaupun cuman 4 tahun ada yang terus berkelanjutan, jadi tetap jadi mentor walaupun udah keluar. Tetap ya saat udah keluar itulah enaknya, saat butuh apa. Kenapa mentor itu berjurusan? Saat kita nanti bingung, seenggaknya saat kita benar-benar nggak kenal ke senior lain, kita punya mentor yang bisa ditanya, punya mentor yang bisa ditanyai bagaimana arah selanjutnya, bagaimana seenggaknya bisa mengarahi kita gitu sebagai juniornya, sebagai adik angkatnya di AUP begitu. Ya di situ masa-masa sedih, kayak bener-bener duh mentorku lulus nih. Terus yang perdana ngerasa waduh nanti saya jadi mentor paling tinggi gitu, karena itulah mentor utama itu bener-bener mentor yang mengayomi, bukan hanya mengayomi tingkat 3 di bawah dia, melainkan tingkat 1 sampai tingkat 3. Beda halnya dengan media yang mungkin lebih mengayomi ke tingkat 1 tersebut, lebih menguatkan. Sedangkan tingkat 3 ini sudah banyak yang diurusnya, juga benar-benar harus mengayomi adik-adiknya gitu. Jadi di masa perdana lah seharusnya kalian mencari relasi yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya pengetahuan, pengalaman, baik itu di dalam ataupun di luar, perkenalan dengan senior maupun dengan teman-teman di luar, mencari relasi. Di perdanalah masanya, karena di utama itu kalian sudah benar-benar fokus untuk mengerjakan skripsi kalian, mencari data kalian, memahami materi kalian, apa yang benar-benar sudah fokus lah. Karena seperti saya bilang, AUP itu kedinasan dan kerja itu mencari sendiri. Tapi ada tapinya kan, seperti saya bilang kembali bahwa banyak sekali peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan, itu tergantung dari kemauan kalian, berusahanya kalian kah. Karena pekerjaan itu nggak akan datang kita lulus sih, pekerjaan udah nyamperin kita, nungguin kita nih saat kita wisuda, pekerjaan, oke kita tinggal milih. Tidak, kalian tetap harus mencari. Jikapun ada tawaran, nah bagi siswa yang berprestasi atau taruna teladan dan taruna berprestasi itu pasti ada beberapa tawaran terhadapnya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan ya itu, kalau kalian berprestasi, kalau kalian menjadi taruna teladan, pasti akan ada tawaran bagi kalian pas akan keluar gitu. Dan bagi yang tidak berprestasi bagaimana? Banyak sekali pasti saat lulus itu perusahaan-perusahaan yang dipegangi oleh senior kita pasti mencari pekerja itu pasti ke tempat dia dulu sekolah gitu, ibaratnya tempat dia dulu mencari ilmu gitu. Pasti kembali lagi ke STP, karena jika dilihat di perikanan, bukan menurut survei ya, kayak benar-benar setiap tempat perikanan tuh pasti ada alumni STP lah. Lalu yalah alumni AUP pasti ada 1 atau 2 orang, dan itu menjadi nilai plus bagi kita tentunya saat kita bertemu nanti di dunia pekerjaan. Lulusan mana STP? Kenal saya tidak? Kayak bercandanya begitu kan, karena sistemnya di STP kan ada pengenalannya tersebut. Jadi ya kayak akrab benar-benar, tapi akan benar-benar dianggap adik gitu di luar tuh, kayak wah itu adik saya tuh. Jadi benar-benar diayomi begitu loh. Lebih dari misalnya mahasiswa
yang lain saat bertemu dengan senior STP. Pasti dia akan lebih melirik, lebih mengayomi, lebih tertarik sama yang alumni STP-nya tersebut. Begitu. Jadi untuk pekerjaan jangan pernah risau, itu tergantung kalian menyiapkannya sejak tingkat 1, 2, 3, tergantung bagaimana kalian menyiapkannya. Karena mahasiswa juga belum tentu langsung kerja, tergantung bagaimana dia menyiapkannya untuk mempersiapkan dirinya ke dunia kerja begitu. Selesai sidang KIPA nanti akan ada prom night begitu. Prom night itu ya malam-malam detik-detik akhir gitu, di bener-bener detik-detik kenangan. Pasti nanti di momen utama nih bakal, waduh, perasaan baru kemarin deh remaja, perasaan baru kemarin deh botak-botak, apalagi lihat yang botak-botak tuh, perasaan baru kemarin kayak gitu, sekarang udah lulus lagi, gak kerasa dan pengen rasanya ngulangin lagi gitu saat nanti udah keluar dan selesai prom night. Masuklah ke momen yang ditunggu-tunggu, yakni wisuda. Di situ bener-bener bangganya seorang orang tua, menjadi kebanggaan seorang orang tua saat bisa membiayai atau bisa melihat anaknya lulus kuliah gitu dengan menjadi sarjana begitu, pokoknya sarjana terapan perikanan kan, bangganya itu seorang orang tua. Jadi untuk gelarnya dipersembahkan ke orang tua, dan untuk gelar selanjutnya itu memang dipersembahkan untuk hidup kita gitu. Dan ada beberapa yang nanya, nggak banyak banget, cuman ada beberapa, nggak satu juga, Kak Aden kalau udah lulus mau kemana? Kalau saya niatan memang sudah, insya Allah saya persiapkan, baik kemungkinan buruknya atau kemungkinan baiknya, plan A dan plan B nya sudah siapkan. Kalau dibilang plan A nya nih, berbagi pengalaman kan, plan A nya saya akan lanjut S2, pendidikan lagi. Karena ya selagi bisa, kenapa enggak gitu, karena sudah benar-benar menyiapkan gitu untuk S2. Dan jikalau terjadi hal yang di luar dugaan dan menuntut harus melaksanakan plan B, ya saya siapkan juga dari sekarang. Walaupun orang tua bilangnya dan lanjut aja S2, tapi nggak secepat itu kayak udahlah nanti juga aku lanjut ini, enggak. Saya mempersiapkan kejadian-kejadian yang nanti di luar rencana gitu, kejadian terburuk. Jadi nggak salah kok saya nyari relasi yang banyak walaupun saya nggak langsung kerja ya, maksudnya pasti akan terpakai, dan itu menjadi senjata untuk plan B saya gitu, plan B saya saat plan A nya gagal begitu. Ya, bagi yang nanya sudah terjawab kan. Insya Allah saya mau ambil S2, lanjut S2, semoga dilancarkan semuanya, amin. Dan bagi calon-calon taruna yang sedang berjuang sekarang ditemani oleh virus corona, tetap semangat, tetap berjuang, optimis, jangan pesimis. Mau badan kalian kecil atau kalian tingginya pas-pasan, badannya kecil. Saya dulu masuk 160 dengan berat 50 kilo, tapi saya bilang di khusus saya lari keempat dulu. Saya lari keempat, dan pull up saya 15, pull up saya yang sebenarnya lebih sih, cuman karena ada yang nggak bener. Pull up saya 15, untuk push up sama sit up saya lupa lagi. Pokoknya sebanyak-banyaknya, pokoknya hasil latihan saya bener-bener dihabisin aja di tesnya itu. Dan jika kalian merasakan kekurangan di satu hal, maka kalian harus tutupi di hal yang lainnya. Itu penyemangat buat kalian. Dan alhamdulillahnya saat wawancara saya sudah punya public speaking, sudah punya pengalaman public speaking lah dari SLTA-nya, karena saya sering mengikuti organisasi OSIS, Paskibra, Pramuka, Bela Negara, Karang Taruna, banyak sekali lah. Alhasil memang hal yang terlihat sepele tapi berguna bagi masa depan dan terpakai akhirnya saat saya tes di STP dahulu. Dan untuk performance, ya alhamdulillah saya nggak memiliki cacat apapun. Badan saya bagus walaupun nggak terlalu besar, dan ya sudah masuk STP agak besaran dikit walaupun masih kecil. Jadi tetap semangat. Kalau kalian pesimis, itulah yang akan membunuh kalian, dan itulah yang akan membuat gagal kalian begitu. Pokoknya bagaimana utama kalian, bagaimana mudahnya kalian kerja selesai lepasnya gelar utama di pundak kalian, itu tergantung persiapan kalian dari saat remaja, bukan dari saat perdana, bukan dari saat apapun. Ya, jadi mungkin sekian dari saya. Persiapkan semuanya dari sekarang. Jika kalian mempunyai mimpi besar, jangan persiapkan itu di dekat-dekat hari. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Mimpilah setinggi-tingginya, tapi dengan satu syarat, dengan satu hal yang tidak pernah dilupakan. Persiapkan diri kalian untuk mencapai mimpi kalian yang tinggi tersebut.
Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Mungkin sudah masuk lagi ke video tips-tips dan ada satu konten baru dari saya. Mungkin tunggu saja. Semoga konten baru ini bisa bermanfaat dengan suasana yang berbeda. Sekian dari saya Aden, jalani Dita Sarfa Jivitam, Laut Sumber Kehidupan.